Bayangkan, kamu bangun di suatu pagi, angin padang pasir menerpa wajahmu, udara sejuk sebelum matahari naik ke puncaknya. Hari itu adalah tanggal 1, tahun 1, sebelum Masehi. Tapi tunggu dulu, siapa yang bilang begitu? Tidak ada kalender di dinding rumah, tidak ada jam lonceng berdentang, bahkan belum ada yang menamai hari ini 1 Januari atau menyebut tahunnya 1 sebelum Masehi. Zaman itu, dunia masih terbagi dalam peradaban-peradaban besar yang tidak saling mengenal waktu satu sama lain. Di barat, Kekaisaran Romawi sedang bangkit. Kaisar Augustus, yang dulu bernama Octavianus, baru saja menjadi penguasa mutlak. Ia mereformasi sistem kalender Julius Caesar, menata ulang bulan-bulan, dan memberi nama Agustus dari namanya sendiri. Di timur, Tiongkok diperintah oleh dinasti Han. Mereka menandai waktu lewat fase bulan, menggunakan sistem seksagenari kombinasi 10 batang langit dan 12 cabang bumi, tahun 1 SM. Dalam kalender mereka, tidak ada di tengah, di tanah Palestina, seorang wanita sedang mengandung bayi laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Namun hari itu, tidak ada yang tahu bahwa kelahiran anak itu akan menjadi patokan utama pembagian sejarah dunia. Konsep tahun sebelum Masehi dan sesudah Masehi baru diperkenalkan ratusan tahun kemudian oleh seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus. Pada abad ke-6 meter, ia mencoba menghitung tahun kelahiran Kristus dan memutuskan untuk menghitung waktu dari sana. Apa konsekuensinya? Dari sinilah muncul sistem Anno Domini AD dan konsekuensinya. Semua kejadian sebelum itu diberi label Before Christ atau BC, yang kita sebut sekarang sebagai sebelum Masehi SM. Semua kejadian sebelumnya jadi sebelum Masehi, termasuk hari ini. Hari yang sedang kamu bayangkan sekarang. Jadi, kalau kamu benar-benar hidup di tanggal 1 tahun 1 SM, kamu mungkin sedang menggembala kambing di Timur Tengah, belajar puisi Konfusius dari guru di Tiongkok, menjadi tentara muda di pasukan Augustus, atau pedagang yang menelusuri jalur sutra. Tidak ada Google, tidak ada TikTok, tidak ada Senin pagi, tapi kamu tetap punya keingintahuan, tetap punya harapan, dan tetap melihat ke langit, bertanya, besok akan jadi seperti apa? Kamu tahu siang dan malam, tapi kamu tidak tahu tanggal. Yang menarik, langit yang kamu lihat sekarang adalah langit yang sama dengan yang mereka lihat. Bintang-bintang tidak berubah, tapi cara kita memaknai waktu berubah total. Waktu dulu bukan angka di kalender, waktu adalah panel, musim, gerhana, dan perayaan. Waktu adalah bagian dari alam, bukan sekadar deadline. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang sangat terstruktur. Setiap hari punya tanggal, setiap jam punya menit, setiap detik punya perhitungan, tapi kadang kita lupa bahwa semua ini adalah hasil kesepakatan manusia, karena waktu sejati adalah bagaimana kita menjalaninya. Tanggal 1, tahun 1 SM, hari yang tidak pernah dirayakan, tapi telah menjadi penanda tak langsung bagi awal sejarah dunia seperti yang kita kenal. Dan kamu sedang menulis ceritamu di waktu yang sama berharganya. Kalau kamu suka video ini, klik, bagikan ke temanmu, dan subscribe untuk cerita sejarah lain yang akan membuka matamu tentang masa lalu, dan juga dirimu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.